Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Nazlita Az-Zahra dengan NIM F1E324030, mahasiswi dari program studi Informatika. Video kali ini merupakan proyek akhir untuk UAS di mata kuliah Kewarganegaraan. Dan hari ini saya akan membahas satu kasus yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu konflik Rempang di Kepulauan Riau. Sebuah kasus yang ternyata menyimpan banyak pelajaran soal bagaimana proses politik itu berjalan dan bagaimana semestinya kita sebagai mahasiswa membuka wawasan nasional yang dapat diterapkan dari kasus tersebut. Jadi, kasus ini terjadi di Rempang, salah satu kepulauan yang ada di Batam di Kepulauan Riau. Konflik ini berakar sejak tahun 2004 yang mana diresmikan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional PSN pada tahun 2023 berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023. Konflik ini berasal dari perluasan pulau seluas 16,5 hektar yang direncanakan menjadi pusat industri perdagangan dan wisata terintegrasi yang membantu nilai ekonomi masyarakat setempat yang menggandeng investasi mencapai 381 triliun bersama investor Cina kala itu. Namun konflik ini memuncak karena masyarakat adat Melayu yang mendiami 16 kampung tertua menolak direlokasi. Mereka menilai kampung tersebut memiliki historis dan budaya yang tidak dapat disandingkan dengan materi yang akan mereka dapatkan. Jika kita analisis dari sisi proses politik, kasus ini menunjukkan beberapa masalah mendasar. Yang pertama, dari cacatnya prosedur. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman menyoroti bahwa pelaksanaan PSN ini cacat prosedur dan dilaksanakan terlalu terburu-buru. Mulai dari tidak adanya persetujuan awal dari warga hingga intimidasi terhadap warga yang berakhir dengan kriminalisasi. Yang kedua, dari represi aparatnya. Pada 7 September 2023, aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga untuk memasang patok batas lahan, padahal masyarakat belum sepakat untuk direlokasikan. Aksi demo di 11 September yang dihadiri ribuan warga pun dibubarkan dengan gas air mata dan sebanyak 43 orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan berita. Dan yang ketiga, yang paling fatal yaitu adanya kekerasan berulang yang dilakukan oleh aparat. Yaitu Komnas HAM mencatat bahwa kekerasan yang terjadi di Rempang terus berkelanjutan panjang dari 2023 hingga 2024 yang menunjukkan bahwa konflik agraria ini merupakan permasalahan serius yang belum terselesaikan secara baik dan bermakna. Kini mari kita kaitkan kasus tersebut dengan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Pertama, bagaimana hal tersebut mengabaikan hak masyarakat adat. Konflik di Pulau Rempang ini mencerminkan ketidaksesuaian antara masyarakat adat dan pemerintah soal relokasi lahan tersebut. Penyelesaiannya harus mempertimbangkan hak ulayat, konstitusi, dan prinsip keadilan. Pemerintah wajib mengakui keberadaan masyarakat adat dalam konteks pembangunan strategis nasional. Yang kedua yaitu adanya mengancam persatuan. Proyek ini memaksa warga dari 16 kampung tua untuk direlokasi tanpa kepastian status tanah yang jelas. Sebuah pertentangan nyata dengan prinsip wawasan Nusantara yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di wilayah NKRI. Yang ketiga yaitu ada ketimpangan kepentingan. Data kuantitatif yang dinilai sebagai investasi besar sekitar 381 triliun harus dibandingkan secara objektif dengan dampak nyata yang didapatkan oleh masyarakat.
yaitu dari pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan konflik struktural yang ditimbulkan dari proyek yang tidak terselesaikan itu. Lalu, apa solusi yang diambil dari kasus tersebut? Yang pertama, Komnas HAM merekomendasikan agar relokasi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, dan pemerintah harus mengedepankan dialog yang bermakna dan inklusif bersama masyarakat setempat. Yang kedua, pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme penerapan PSN agar tidak mengabaikan persetujuan dan partisipasi masyarakat sejak awal perencanaannya, sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif yang telah diusungkan oleh negara ini. Dan yang ketiga yaitu negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan semata menjadi fasilitator investor. Dan ini adalah esensi dari wawasan nasional kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga beradab. So, dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa konflik Rempang bukan sekedar persoalan tanah itu sendiri. Ia adalah cerminan dari bagaimana proses politik kita kadang masih jauh dari prinsip partisipatif oleh warganya, dan bagaimana wawasan nasional kita perlu terus diperjuangkan agar pembangunan yang akan terjadi tidak meninggalkan rakyatnya itu sendiri. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang kasus ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.